Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darissa Sengaja, kelas SI 1B, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja DHC server dan DNS server. Sebelum kita masuk pada cara kerja DHCP server, kita harus mengetahui apa itu DHCP server. Oke, untuk kepanjangan DHCP server ialah Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP server adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau internet protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, bukan? Terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan besar. Untuk itu, kita harus mengetahui cara kerja server. Oke, untuk cara kerja di server, satu, ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server dengan layanan otomatis, komputer akan meminta alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Untuk lebih jelas mengenai cara kerjanya, simak proses yang terjadi pada layanan ini. Satu, IP list discover. Pada tahap pertama ini disebut sebagai tahap penemuan saat klien terhubung dengan jaringan. Klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan seperti 255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. 2. IP list offer. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien, server akan membuat penawaran dengan mengirim pesan DHCP offer ke klien. Pesan tersebut berisi IP klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. 3. IP list request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. 4. IP list acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan di klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP-X kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Pada tahap alamat IP diberikan, berarti proses konfigurasi IP telah selesai. Setelah alamat IP diberikan kepada klien, server akan mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah proses ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut dan bertukar data dengan komputer klien lain di jaringan network tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk pada cara kerja DNS server. DNS server adalah sistem yang mengubah URL dalam website menjadi alamat IP. Tanpa DNS, untuk mengunjungi website kamu harus menuliskan alamat IP yang berupa angka. Sangat merepotkan, bukan? Oleh karena itu, untuk itu kita harus mengetahui apa itu DNS
DNS merupakan singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebut atau distributed database di dalam jaringan komputer, misalkan internet, satu DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. 2. DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan selesai. 3. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. 4. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. 5. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau zones yang dimiliki oleh server. 6. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan ke klien melalui web browser. Oke, jadi jika apa yang dicari di server DNS pertama tidak ditemukan, pencarian dilanjutkan pada server DNS kedua, dan seterusnya dengan 6 proses yang sama seperti di atas. Perlu dicatat, pencarian dari klien ke sejumlah server dikenal dengan istilah proses pencarian alternatif, sedangkan proses pencarian domain antar server DNS dikenal dengan istilah pencarian rekursif. Oke, terima kasih untuk dari saya atas penjelasan cara kerja DHC server dan DNS server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.